Nah, kali ini kita kedatangan para pelaku IKM, yaitu ada Ibu Marsita Emalia Sani dan juga Ibu Mala, yang mana ini owner Kunyit Sasirangan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih Bu untuk berdua nih? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini tentunya rekan dengar kita akan bertanya-tanya ya seputar sasirangan yang dibuat oleh dari Kunyit Sasirangan di pagi hari ini ya. Dan kali ini apa aja sih Bu yang menarik dari Kunyit Sasirangan, dan mungkin sejarahnya dari Kunyit Sasirangan bisa diceritakan di pagi hari ini. Nah, Ibu Marsita atau Ibu Mala silakan. Ibu Marsita aja. Oke. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, jadi kami ini dari Kunyit Sasirangan. Awal berdirinya kami bulan November tahun 2019. Nah, itu terbentuknya tuh kami ada pelatihan dari Disnakerin. Disnakerin, Nggih, oke. jadi waktu itu kami dipilih dari desa gitu untuk mengikuti pelatihan sasirangan. Nah, jadi setelah lepas pelatihan dikasih modal gitu kan ya, kasih modal supaya usahanya berlanjut. Nah, jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri lah masih kita. berdiri dan bertahan gitu Nggih, ya, Bu ya. betul. Oke. Mengapa namanya Kunyit Sasirangan? Nah, ini mungkin mengangkat nama desa Nggih, ya. betul. Kita waktu itu milihnya yang simpel aja. Sekalian ngangkat nama desa, sekalian mudah diingat. Jadi gimana kalau kita kasih nama sesuai nama desa aja, jadi Kunyit Sasirangan gitu. Nah, ini produk-produknya Sasirangannya apa aja sih, boleh diperkenalkan Bu dari Kunyit Sasirangan sendiri? Jadi ini kami ada bawa kain sasirangan, kemudian ada kaos. Kaos ada tunik. Nah, yang terbaru nih kami ada saringkel juga. Ada saringkel juga. Oke juga nih ya. Pakai juga semacam inovasi dari tanah laut betul. ya. Nah, jadi proses pembuatannya nih seperti apa sih Bu? Apakah sama seperti yang lain gitu kan? Grup-grup sasirangan yang ada di tanah laut, bila diperjelas Bu. Jadi kalau untuk pembuatan pertama kita mulai dari motif dulu ya. Kita gambar dulu di kain atau di kaos. Kemudian dilanjutkan dengan proses penjelujuran, kemudian disisit. Setelah disisit baru dikasih pewarna gitu. Untuk sementara kita masih pakai pewarna kimia. Pewarna kimia. Oke. Nah, jadi motif yang disediakan dari Kunyit Sasirangan apa aja sih Bu? Kita tergantung sih, tergantung permintaan. Tergantung yang request, yang pesan gitu. Yang kebanyakan saat ini? Kebanyakan kayak motif kijang ya. Kijang. Jadi produk tanah laut juga nih. Kijang, anggrek gitu. Kijang, anggrek, dan juga jagung mungkin ya. Jagung ada juga. Ada. Nah, jadi bahan digunakan nih apa aja sih Bu? Mungkin tadi kan pewarnanya pewarna kimia gitu ya. Nah, yang mungkin bahan-bahan yang lain bisa diperjelas juga nih Bu di pagi hari ini. Kita untuk kain kita juga sesuai request, misalnya mau katun satin apa mau katun polisima. Atau misalnya mau pakai kain tisu ya gitu ya. Tisu. Jadi sesuai keinginan lah, request dan jadi, gitu ya. Nanti harganya juga mengikuti dari harga bahan kita. Ini kan merupakan hasil juga ya dari tenaga kerja kita ya, kita dengar pelaku IKM, dan mungkin jadi dalam proses pembuatannya pasti dibantu oleh rekan-rekan juga yang ada di sana ya Bu ya, di Kunyit Sasirangan. Nah, yang mungkin anggotanya berapa sih Bu dalam membuat sasirangan seperti ini Bu? Kita sekarang 7 orang yang aktif, tapi kita punya juga dulu waktu yang pas pertama pandemi ada orderan masker kan ya. Nah, itu kita punya dibantu sama 3 orang penjahit juga yang dari desa Kunyit juga. Tapi yang 3 orang itu 3 orang itu khusus menjahit aja. Untuk untuk membuat sasirangan saringkel itu 7 orang. 7 orang. Itu cukup saringkel. Saringkel. Jadi ada 2 gitu ya. Semuanya sih. Semuanya. Jadi ada pembagian semacam gitu apa? Biasanya kalau untuk menggambar itu motif itu ada beberapa orang. Nanti yang menjahit ada lagi. Nah, biasanya kalau untuk mewarna baru beberapa barang-barang. Gitu. Jadi pengerjaannya dalam satu kain yang diolah nih Bu ya. Pengerjaannya berapa lama sih Bu? Kalau dihitung produktif nih ya, misalnya dari 7 orang tadi. satu kain gitu. Iya, satu kain. Nggak keroyokan sih kita, misalnya paling yang gambar 1, nanti yang jahit 1, nah nanti yang mewarna mungkin 2 gitu. Kecuali kalau banyak, nah baru kita. Nah, ini harganya berapaan sih Bu kalau boleh tahu Bu? Harga kita kalau kain sasirangan dari 100.000. 100.000. Yang 100.000 sampai
Sampai paling mahal 150 ya. Iya. Nggih, tergantung motif juga. Tergantung motif. Oke. Nggih. Nah, ini boleh diperkenalkan Nggih. kaos-kaosnya seperti apa? Dibuka ya. Dibuka. Yang ini tunik nih, Pak. Oke, Nah, nggih. tunik. Nah, ini tunik. Yang ini ukuran M, harganya Ukuran M. 150.000. Oke, 150.000 nih rekendengar kalau Oke. kalian melihat live streaming kami di line Facebook ya dan juga YouTube kami di pagi hari ini. Nah, ini ada tunik ya yang diperkenalkan oleh ownernya dari Kunyit Sasirangan di pagi hari ini. Nah, ini Kalau yang ini kaos. kaos. Nggih, Oke, ada kalau juga. kaos itu mulai dari 100.000. 100.000. Oke. Oke, Tergantung ukuran juga ya. Iya. ukuran. Mulai harganya mulai harga 100.000. Kalau kainnya sendiri sama juga, Bu? Kainnya mulai harga 100.000. Nggih. Oke. Nah, jadi dalam Kalau ini beda warna. Kalau ini beda harga. Oh, beda kalau harga. saringkel Saringkel beda. beda harga pastinya. Iya. Nggak sama. Oke. Kerumitannya beda. Nah, ini pemasarannya di mana aja sih, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Pemasarannya kita ada yang lewat media sosial, nggih, ada Boleh juga. disebutin, Bu, Oh, media nggih. sosialnya. Kita ada Facebook sama IG-nya, Hmm. Kunyit Sasirangan. Mm-mm. IG-nya sama Kunyit Sasirangan Kunyit juga. Sasirangan Nggih, juga. ada lewat WA juga ada. Boleh Nggih. disebutin nomor WA-nya. WA-nya 0815 Nah, 2162 3470. Atau kalau mau langsung datang ke Desa Kunyitnya juga bisa di RT 2. RT 2. Nggih. Di situ ada tokonya atau gimana? Ada kayak Rumah rumah lah produksi. gitu, rumah produksi. Rumah gitu kita, produksi. nggih. Oke. Rumah produksi ya, Bu. Tadi boleh disebutin, Bu, nomor HP-nya berapa, Bu? Nomor WA-nya 0815 2162 3470. Oke, nah jadi bagi rekan dengar ya yang mau beli ya atau mau pesan terkait dengan produknya dari Kunyit Sasirangan, silakan aja dihubungi di 0815 ya 2162 3470 nih rekan dengar. Nah mungkin dalam pengerjaannya, Bu, nih bisa menghabiskan berapa kain sih, Bu, dalam sehari? Dalam sehari kita tergantung pesanan sih ya. Jadi Nah, dalam sehari itu kan mungkin dalam pesanan-pesanan yang ada di dalam sebulan itu pasti banyak juga nih ya, Bu, dari Kunyit Sasirangan. alhamdulillah. Iya. Jadi kita nggak tentu sih. Misalnya bulan ini kita dapat berapa, bulan ini kita dapat berapa. Jadi kalau diambil rata-rata 10 lah ada dalam sebulan. 10 dalam Oke. sebulan. 10 lembar. 10 lembar. Oke. Oke. Nah, jadi kendalanya apa sih, Bu, selama dalam pembuatannya sendiri, Bu, bisa Kendalanya karena manual tadi ya, kita harus jahit. Ini homemade kan gitu ya, jadi buatan tangan Buatan gitu. tangan, Ini jadi benar-benar harus meluangkan waktu terutama untuk menjahit gitu kan ya. Dan misalnya tuh kayak pewarnaan nih, Pak, kan kita mewarna tangan satu orang dengan yang lain kan beda. Oh Jadi ya, mungkin beda-beda. ya pasti mungkin apa Beda. warna tuh agak beda dikit gitu. Nggak sama kalau kayak buatan pabrik tuh kan sama semua seragam semua, semua. ya, pakai mesin Jadi, gitu ya. nggih, Ah. betul. Jadi kalau misalnya seragam mungkin ada yang satu agak terang dikit, yang dikit, satu agak nah. pudar. Nah, itu kayak masalah ya menurut kami gitu. Tetapi Masalahnya selama di situ. ini nggak ada masalah apapun ya, Bu. Nggak ada sih biasanya nggih ya bisa. Bisa Iya, diantisipasi betul. lah ya terkait dengan warna-warna itu nggih. tadi ya. Oke. Nah, jadi itu mungkin kendalanya dari segi pewarnaan tadi ya, Bu, ya, yang mungkin dari satu orang ke orang lain berbeda-beda ya, tetapi bisa diantisipasi oleh Ibu. Nah, selain dari pewarnaan tadi sih, Bu, ya, apakah ada yang lain kendalanya, Bu? Mungkin dalam pengerjaannya ibu-ibu yang ada di sana sambil merawat anak-anaknya gitu kan, boleh. Betul. Itu salah satu kendala juga karena kan kami ini kan ibu-ibu loh, Pak. Jadi apa? Kayak nyambi gitu sampingan lah gitu. Jadi kadang-kadang nih pesanan tuh kalau misalnya harus kita kasih waktu misalnya seminggu nih, bisa molor nih, Pak, jadi 10 hari. Apalagi kalau misalnya harinya hujan, Pak, ya. Iya. Nah, itu kendala juga tuh. Kendala. Apalagi nih saat ini musim-musimnya hujan Betul banget sih. ya. Apa? Misalnya kain tuh sudah diwarna antri banyak lah, Pak. Jemurnya lambat keringnya. Nah, kayak itu. Jadi dibilangin dulu kepada pembelinya dulu ya, sabar nih. Enggak, ya. iya Pasti betul gitu, harus kayak gitu. Iya. Banyak kendalanya. Banyak kendalanya ya, Iya, harga dengar betul. karena mungkin juga cuaca yang Iya. nggak menentu ya, Bu, ya, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Nah, jadi pengerjaannya pun agak terlambat Iya, seperti terhambat itu. di situ. Terhambatnya di situ, dan juga mungkin dari segi ibu-ibunya yang juga nyambi. Nyambi. tadi. Oke. Jadi produk ini kalau dipasarkan mungkin dari ibu-ibu semua memasarkannya dari media sosial. Nah, apakah ada penitipan juga di Kranasda atau Nggih, di mana betul. aja, Bu? Gitu? Karena kita apa?
kerja sama Disnakerin juga kan, jadi kita nitipnya ke Dekranasda juga, kemudian di gedung Puspro yang di Tambang Puspro, Ulang. Tambang Ulang, oke. Betul, kita kerja sama di situ, nitip barang-barang di situlah. Jadi lengkap ya di situ ya. Kalau mau lihat bisa ada sebagian produksi kita ada di situ, ada di Dekranasda. Oke. Nah, tadi kan selain kain ada juga masker gitu ya. Nah, ini mungkin inovasi dari Disnakerin untuk membangkitkan semacam inovasi dari para pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut ya, Bu, yang terkena dampak dari COVID-19 kemarin ya. Nah, itu selain masker dan juga kain-kain yang ada di sini, apakah ada yang lain, Bu? Untuk sementara kita baru itu, mungkin kita kedepannya pengen kayak bikin baju jadi gitu ya. Jadi selain kain, kaos, kita juga ada baju yang sudah jadi gitu. Nah, mungkin nanti kita akan titip barangnya ke Dekra. Jadi kan orang mungkin kalau kain, mikir jahit lagi. Kalau baju jadi kan sudah nih, tinggal make gitu. Nah, jadi apa yang membedakan produk ini dengan produk yang lain? Produk dari KM lain. Iya. Pasti ada ciri khasnya masing-masing dong, Bu ya. Apa ya? Mungkin motifnya yang agak berbeda, warnanya gitu ya, Bu, yang lebih terang gitu. Kalau untuk motif kita kayak sesuai pesanan ya, sesuai. Nggak punya ciri khas kita ya. Belum, Belum kita punya ciri masih khas, kita masih belum menemukan nih ciri khas mungkin kita. aja paling mengangkat desanya gitu ya, dari ciri khas desa kunyitnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin omset kotornya nih, Bu, berapa sih, Bu, dalam sebulan, Bu? Dalam sebulan Atau dalam per tahun gitu ya, dalam selama usaha sasirangan? Kalau setahun ya berapa ya? Sebulan kan kurang lebih 10. Itu kurang lebih, tapi kemarin ada yang misalnya kita pesanan dari desa juga kan ya, untuk mengerjakan seragam mereka. Iya. Jadi itu nambah ya. Iya. Jadi sebulan tuh bisa lebih dari 10. Seragam kader juga, ada seragam perangkat desa juga. Ada juga pesanan dari luar, kayak dari desa lain gitu. Iya. Jadi berapa ya kalau di omset kotornya 15-an juta lah. 15 juta itu kotor ya. dalam 1 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, ada pemasukan lah untuk ibu-ibu yang ada di desa Kunyit gitu kan, dalam kesehariannya gitu ya, mengisi Nyambi waktu tadi. mengisi waktu luang gitu ya, Bu ya. Daripada santai-santai ya kan. Yang penting bisa membuat semacam sasirangan gitu ya, mengumpulkan hobi ya. Oke, nah jadi promo terbarunya nih, Bu, dari Kunyit Sasirangan apa aja nih, Bu? Ada promo-promo terbaru gitu? Kemarin kita bikin saringkel ya, saringkel. Sama ini kita sekarang kayaknya orang lebih seneng kaos ya, jadi kita lebih perbanyak motif di kaos. Kita perbanyak produksi di kaos. Motif di kaos gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Memang rekan dengar motif kaos ini langsung jadi gitu ya, Bu. Nah, jadi sisa pilih ini bagus nih. Nggak perlu jahit dulu kan ya. Langsung jadi gitu kan. Sesuai sisa ukuran. Ukurannya yang mana sisa pilih. Nah, apalagi untuk organisasi ya, Bu ya. Kadang seragam gitu kan. Nah, jadi kalau mau kaos yang seragam, rekan dengar jangan jauh-jauh cukup di Kunyit saja. Ada semua ya, Bu ya, tergantung nanti mau requestnya request apa gitu ya, warna, motifnya apa. Oke. Sisa hubungin Ibu Marsita atau Ibu Mala ya. Nah, di nomor HP-nya di 0815 2162 3470. Nah, selain di Tanah Laut nih, Bu ya, sudah dipasarkan di mana aja sih, Bu? Paling jauh gitu. Kita pernah Pesanannya. Pernah waktu itu ada yang pesan gitu bawa buat oleh-oleh ke Makassar. Iya. Wah, ini nih produk Tanah Laut ya. Sampai ke Makassar gitu ya. Ini kebanggaan kita juga, Bu ya, kalau kita dibeli sampai jadi oleh-oleh seperti ya. Betul. Nah, ini bangga karena itu memperkenalkan produk kita dan juga Kabupaten Tanah Laut juga tentunya. Nah, sampai Makassar tadi ya, sampai nasional lah. Mudah-mudahan ini bisa ke seluruh Indonesia lah ya, juga dan internasional lah nanti ya. Nah, sosial medianya tadi sudah disebutin ya, Kunyit Sasirangan. Dan pokoknya Kunyit Sasirangan semua ya. Dan nomor HP-nya aja yang beda, 0815 2162 3470. Nah,
Oke, rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, kembali di pagi hari ini. Tentunya tadi kita sudah bertanya-tanya ya terkait dengan apa aja sih yang dibuat dari kunyit sasirangan. Ternyata ada kain ya, ada juga baju kaos dan juga apa tadi Bu yang satunya Bu? Tunik ya. Tunik. Iya, tadi di pagi hari ini yang sudah kita tanyain kepada Ibu Marsita dan juga Ibu Mala ya di pagi hari ini rekan dengar. Nah, mungkin Bu, tadi kan Ibu membahas juga ya ada pelatihan dari Disnakerin ya. Nah, apakah ada semacam pelatihan-pelatihan lagi atau inovasi-inovasi lagi dari Disnakerin untuk kunyit sasirangan nih Bu selama ini? Jadi selain kita juga nitip produk di Dekra, kita juga difasilitasi untuk kayak pengurusan izin, OSS ya. OSS, oke. NIB. Kemudian yang terbaru nih kita bikin hak merek, pendaftaran hak merek. HKI itu ya? Iya, betul. Itu difasilitasi juga sama Disnakerin. Biasanya terus ini katanya ada mau event terbaru nih event terbaru. Jadi kayak ikut juga nih Bu? belum sih dihubungi, juga. tapi biasanya kan kalau biasanya dihubungi terakhir teman-teman yang mau produknya dipajang apa apa dibawakan sama model. Ini kan namanya mau fashion show ya. Kalau didengar-dengar sih ada ya Bu ya di hutan apa di RTH. Dari SFHI ya, betul itu. Biasanya kita kalau ada event tuh kita biasanya diajak. Kan ada grupnya nih, kita punya grup para pelaku IKM. Para pelaku IKM di tanah laut nih biasanya. Jadi kalau ada event-event tuh kita semua tahu. Jadi tinggal kitanya aja lagi mau ikutan atau enggak. Atau enggak gitu ya. Kalau betul. Kalau dulu pas belum pandemi kan ada yang semacam lupa loh yang di RTH yang pameran apa? Pameran terus terus yang apa? Pemilihan putri anggrek apa itu. Ya betul, itu kita pernah ikut. Betul, kita ikut juga. Kita juga diajak, jadi kita ikut kayak bikin sasirangan pakai motif khas tanah laut. Nah, nanti dipilih gitu. Dipilih yang mana yang itu yang nanti diperkenalkan sama modelnya di sana gitu. Iya, pernah sih ya. Tapi waktu pandemi ini kan sudah nggak terlalu ada gitu ya semacam pameran, event. Jadi berkurang untuk ajang promosi kita. Paling kita ya lewat media sosial aja sekarang. Nah itu ajang promosinya dari ibu-ibu semua nih kan jarang banget nih, apalagi event-event terkendala dari pandemi COVID-19 ini sendiri nih Bu ya. Nah semacam promosi-promosi di media sosial, apakah semuanya posting di IG pribadi atau Facebook pribadi gitu? Biasanya gitu. Kalau bikin itu pasti kami posting gitu. Yang terbaru nih. Kita baru bikin, kita baru produksi nih. Oke, baru diposting. Wah ini nih yang baru. Nah jadi bau seperti ini silakan beli di sini. Gitu ya. Oke. Nah mungkin Bu ada inovasi-inovasi terbaru nggak dari ibu-ibu semua nih di pagi hari ini selama masa-masa pandemi yang belum berakhir seperti ini Bu untuk kunyit sasirangan ke depannya? Kedepannya kita apa ya? Yang baru nih kita ngerjakan taplak meja ya. Kita bikin juga sasirangan di taplak meja. Siapa yang pesan? Dari Pulau Sari, dari Desa Pulau Sari. Desa Pulau Sari. Ya. Terus ada kayak seragam kapal gitu. Karena sasirangan Kabupaten Tanah Laut ini Bu memang disukai banyak orang ya Bu ya, terutama di luar daerah. Kemarin kan ada expo nih di Jakarta yang saya tahu gitu kan Bu ya. Sasirangan dari Tanah Laut ini laku laris banget gitu kan. Nah jadi kita berbangga lah untuk itu kan sebagai warga Tanah Laut dan sebagai para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut, bahwa sasirangan-sasirangan yang ada di Tanah Laut ini tidak kalah saing dengan daerah-daerah lainnya seperti itu ya. Dan itulah tadi dari inovasi-inovasi dari Ibu Marsita selaku ownernya ya dari kunyit sasirangan, memang membuat taplak meja gitu ya Bu ya. Untuk daerah Pulau Sari tadi. Oke. Nah ini kan Bu pasti ada tadi saya menanyakan semacam kendala ya. Nah mungkin dari Ibu Mala sendiri ada kendala-kendala yang lain mungkin dalam pembuatan sasirangan?
Kalau kita sih, kalau soal pewarnaan nggak ada kendala sih ya. Yang ada kendala tuh masalah tenaga kita ya. Tenaga, oke. Iya, karena kan kami Ibu-ibu orang tadi, Pak. Ibu-ibu ya, yang nyambi. nyambi tadi. Iya, harus gitu ya, Bu ya. Iya. Kita kalau nggak nyambi nggak dapat Iya. itu tadi. Misalnya hari penghasilan. ini ada rencana mewarna, satu orang nggak bisa, ya nggak bisa jalan semua gitu. Nggak bisa jalan semua ya, memang terhambatnya di situ Iya, ya. Iya, di situ. betul. Oke, dan juga cuaca tadi. Iya, apalagi kan kami jahit sendiri, kami nggak pakai orang gitu, maksudnya kelompok kami sendiri aja yang ngerjakan gitu loh. Oke, berarti dari segi menjahit nih Bu ya, ada penjelujuran memang ya. Iya. Penjelujuran itu apa dilajarin dari Disnakerin Nggih, atau waktu pelatihan itu, Pak. pelatihan itu Nggih. sendiri? Oh. Dari pelatihan tuh dari dasarnya kami Oh, dari pertama nih, dari pertama, dasar nah, dari menjajaki dari- ini ya. betul. Belum tahu sasirangan kami Belum ya. tahu Iya, sasirangan. iya, Awalnya sama belum sekali. tahu, diajarin dari awal, dari misalnya cara menggambar di Di kain, kain, bikin terus, pola, bikin gitu ya. pola. bikin pola, gambar, menjahit sampai menyisit, itu diajarin semua dari dinas. Oke. Nah, itu bisanya berapa lama gitu, Bu? Baru bisa untuk membuat sasirangan. Kami habis pelatihan langsung produksi Langsung ya. Produksi. Itu Wah, mantap nih ya. Permintaan pertama dari Pak Masturi ya. Oh, Betul, oke. dari Iya. kepala dinas sendiri, Dari jadi kepala dinas sendiri. Bapak mungkin apa ya? Ngasih ini motivasi ya. Iya, motivasi, biar ya. nah, maju stimulasi gitu. lah Iya, gitu iya, lah iya, ya. iya. Ini pesanan pertama gitu. Nah, jadi Sidin waktu itu mesan. Jadi waktu mungkin kalau Sidin belum mesan, mungkin kita waktu itu malas ya. Malas Iya. ya. Padahal mungkin kita langsung Iya, ya iya. sudahlah Jalan, gitu iya. lah. Jadi ini ada semangatnya gitu. Iya ya. betul. Waktu gitu. kita baru selesai pelatihan, wah sudah ada yang mesan gitu. Rasanya gimana gitu Gimana kan ya. gitu ya. Memang harus seperti itu ya, Iya, Bu ya, betul. untuk menambahkan semangat Betul. para pelaku Ada. IKM di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, ini plus juga nih Pak Oke, Masturi ya. betul. Strateginya ya. Strateginya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan tadi semacam strategi atau langsung jalan ya. Oke. Ana, mungkin dari Pak Masturi sendiri, Bu, penilaiannya seperti apa kemarin? Boleh diceritakan? Kemarin Sidin pesannya tuh motif yang apa, sari gading. Sari gading. Oke, Oke. sari Lihat gading. beliau makai itu sudah bangga gitu. Oh, iya, iya. Jadi langsung habis Iya, iya. habis jadi kan nih sudah selesai nih kami antar, terus besoknya Sidin bilang gini, ini kain dari kunyit sasirangan sudah saya jahit gitu, besok mau saya pakai, jadi rasanya tuh bangga gitu. Bangga Pak. banget Jadi, ya. Alhamdulillah gitu, Sidinnya seneng gitu. Alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan Sidin pesan lagi. Iya. Oh ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Karena di Tanah Laut sendiri Bu ya, Bapak Bupati pun menekankan untuk para ASN dan PTT-nya untuk membeli produk-produk dari pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut. Nah, kalau mau beli sasirangan beli di sini saja gitu kan. Nah, jadi IKM kita sendiri. Nah, IKM kita sendiri karena perputarannya untuk mereka yang ada di Tanah Laut. Oke. Jangan sampai kita keluar ya, karena tidak kalah saing juga nih para pelaku IKM di Kabupaten Tanah Laut ya kan. Dan juga jangan lupa HOT gitu kan. Himung Olahan Tanah Laut. Gitu. Nah, Gelanan juga gerakan membeli ampun kawan tadi. Jadi para Anda nih semua rekan dengar para pelaku IKM, kalau ada usaha-usaha yang ada di sekitaran Anda ya, jangan lupa untuk membelinya ya. Karena itu Beli punya teman ya. Iya, karena itu untuk menunjang kesejahteraan mereka juga ya, dan memberi semangat juga, termasuk para ibu-ibu yang ada di sini ya. Nah, disupport oleh Bapak Kepala Dinas di sini Oke, tadi. betul, Pak. Oke. Nah, Bu, apakah ada lagi Bu semacam harapannya ke depan untuk produk-produk yang Ibu buat ini bersama-sama anggota yang ada di Kunyit Sasirangan? Kita harapan ke depannya kita pengen menambah inovasi baru nih kan dulu tahun 2020 ya, Iya. yang 2020. pelatihan Ecoprint. Ecoprint, Nggih, iya. kita pernah juga itu pelatihan dari Disnakerin juga. Disnakerin Nggih. juga. Berarti Disnakerin ini memang rutin melakukan, rutin melakukan pelatihan Nggih. untuk Saringkel ini juga Saringkel. ada juga pelatihannya kemarin. Di Pusprop ya. Iya, di Puspro. Puspro. Tapi pelatihan. bagus Bu hasilnya Bu. Nggih, alhamdulillah. Dibeli Mas, dibeli. Iya, nanti insyaallah. Jadi kan kita pengen selain sasirangan, saringkel, kita juga pengen Ecoprint Oke. juga, iya. Pengen menambah inovasi gitu lah. Jadi orang tuh selain sasirangan, oh ada saringkel juga. Jadi kalau misalnya orang tuh pengen nyari sasirangan ada, saringkel ada, Ecoprint Ecoprint ada. ada. Nah, Ecoprint jadi ada. kita hitungannya serba bisa. Serba gitu. bisa. Betul.
Jangan itu aja ya, Iya, paket komplit lah ya. betul. Ya. Jadi orang tuh nggak nyari kemana ke lain lagi gitu. Kalau di daerah Bejuin ya, Ah, langsung ke iya. anu nih, Ke Kunyit aja. Sasirangan, Oke. jangan sampai ke lain. Harapannya seperti itu ke depannya, seperti itu. oke. Apakah ada lain ya dari Ibu Mala sendiri nih harapannya untuk produk yang juga nih? Sama aja ya kayak. Sama aja ya. Kalau ada yang penting laris, yo. Yang penting laris. Oke, nah itu tadi pendengar memang apa ya, Sasirangan ini harus ada semacam imajinasinya ya, atau inovasinya ke depannya, termasuk Ibu tadi mau membuat apa tadi, eco-free ya, yang memang harus itu ada juga di Kunyit Sasirangan ya, Bu. Iya, Jangan betul. ada di produk-produk yang lain, karena di produk yang lain sudah ada eco-print itu tadi ya, Bu ya, ditambang ulang kecamatan lain sudah banyak sudah- kan. Sudah ada yang produksi. Jadi kita pengen juga nih gitu. Kalau Ibu kapan nih mulainya, Bu? Bersama anggota. Kapan nih ya? Kan sudah belajar ya. Sebenarnya kami sudah ada yang sempat bikin produksi yang ecoprint. Cuman terkendalanya ecoprint ini kan pewarnaan alam, Pak. Nah, jadi kami kesulitannya di situ. Tapi kemarin kita kan punya grupnya nih, IKM Tanah IKM. Laut. Nah, jadi itu biasanya Pak senior IKM Sasirangan senior nih ngajak nih, ayo kita kapan nih kita latihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri misalnya nih kita mau bikin ecoprint hari ini. Nah, gitu biasanya. Iya, jadi gitu. di situ dikumpulkan Iya, orang-orangnya, kendalanya apa Siapa? bisa Biasanya, dibicarakan betul, gitu kan. Pak. Nah, di mana belinya gitu ya. Nah, karena memang pewarnaan alami ini ya susah banget ya, Bu ya, karena juga memakai Pengerjaannya lebih rumit, lebih lama. lebih rumit itu Nggih, tadi. iya. Ada juga yang memakai daun kan kemarin Nggih, ya. Nah, pakai itu daun, memang daun daun-daunnya itu, yang iya. agak susah nyarinya. susah cariannya. Kemarin itu ada yang datang juga ke sini, Bu ya. 10 macam daun. Nah, yang 2 daun itu dia belinya dari luar daerah. Nah, Nggih, itu yang karena paling belum, susah. Iya, karena belum ada di sini gitu kan. Jadi susah nyarinya. Susah nyarinya, dan juga ya memang Tekniknya lumayan susah juga, Pak. susahnya juga ya memang, dan itu harganya mahal juga nantinya. Iya, Nah, betul. seperti itu ya rekan dengar, agak rumit lah untuk membuat seperti ini. Jadi kalau kalian beli ya jangan ditawar-tawar. Iya, beli langsung aja. Sudah murah itu ya. Ya, sudah murah. Jangan ditawar. Jangan ditawar-tawar gitu kan. Ditawar boleh Mas, nggak bisa kurang. Iya, tawar-tawar mempas gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, itulah semacam apa ya, usaha dari Sasirangan ini rekan dengar, memang ada kendalanya dari segi pewarnaannya tadi yang agak susah dicari ya, yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini memang, dan itu perlu kerjasama juga dengan para pelaku IKM dan juga dinas terkait. Nah, mengenai pewarnaan itu tadi, Bu, dinas terkait gimana, Bu, responnya, Bu? Yang pewarnaan alam. Iya. Nah, itu sebenarnya ada IKM yang menyediakan nih, misalnya kalau mau pesan pewarna sama saya gitu. Tapi Jadi harganya mahal juga mungkin. ya lumayan pewarna alam nggih. Jadi kalau kita belum apa ya, kita belum pernah komplain ke dinas ya, misalnya Pak nih gimana nih Pak, kami pewarnaan ini. Jadi kita belum tahu lah tanggapan dinas kayak gitu. Jadi paling kita curhatnya ke sesama IKM aja. Jadi Iya. makanya dari IKM senior tadi yang kayak dari Radita Sasirangan, dari Panesa itu bilang gimana kalau kita pelatihan mandiri aja, kita belajar sendiri aja gitu. Jadi bahan beli sendiri, kita belajar sendiri gitu. Iya. Tapi kan biasanya waktunya cuma sehari aja Pak. Jadi kayak kurang fokus. Kurang ya. Betul. Memang. Jadi harus ada beberapa hari yang harusnya diikuti. gitu. Cuman mandiri ini kan lumayan berat nih Pak. Berat Iya. di ongkos itu. Berat di ongkos Iya, memang ya, betul. apalagi pembuat ini ya, Bu ya. Iya, Harus nyambi tadi juga Iya. memang ya kan, harus berbagi waktu Kita dengan harus keluarga. kita harus fokus waktunya nih kapan gitu kan Pak untuk iya. belajar ini. Kalau untuk pengerjaan kita kan di desa kita sendiri kan kita memang bisa aja kita nih. Kalau untuk pelatihan kayak keluar desa kita itu yang agak susah gitu. Agak susah. Kalau di desa sendiri membuka pelatihan juga nggak, Bu? Enggak, belum. Belum. Belum ada. Kita belum bilang apa, kita nggak berani bilang tidak karena kita pengen juga ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. Oke. nambah skill dulu ya. Iya. Kendalanya selain pewarnaan dan juga yang lain, Bu, segi ongkosnya buat mesan kainnya ada juga nggak, Bu? Iya itu bahan baku karena kita belum ada tersedia di tanah laut nih ya. Jadi mesannya Kadang di kita luar juga. kita harus beli ke Banjarmasin gitu. Nah itu juga
perlu waktu dan tenaga juga ya, iya. karena kita harus Banyakan juga tuh belinya ya, Bu, ya. harus belinya harus banyak kan, sekali banyak nih kita. Karena untuk harganya buat ada sedikit betul, kalau di tanah laut ada ya, cuman harganya lebih mahal, lebih Pak. mahal. Ya memang harganya sesuai dengan ongkosnya Iya, juga tadi. betul. Jadi kami lebih milih beli bahan baku tuh keluar dari tanah laut. Jadi mungkin kita harapannya ya pengen bahan baku tuh ada sudah di tanah Iya, laut. dan Gitu. Kita mudah-mudahan- nggak perlu jauh-jauh lah Iya, gitu. nah, Dan murah lah mungkin. Itu harapannya ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan ini didengar ya oleh dinas Iya, terkait gitu kan. Jadi oke. difasilitasi terkait dengan bahan-bahan itu sendiri. Oke. Ya, kenapa saya menanyakan bahan? Karena memang kebanyakan yang hadir di sini, Bu ya, itu Iya, kendalanya. selain dari pewarnaan, bahan-bahannya Mas yang susah. Nggak tersedia di sini. Nggak tersedia di Kalaupun ada, itu pun terbatas gitu. Iya, harus berebut gitu kan Mas. Iya. Iya Mas, karena mahal, stoknya sedikit. Gitu. Apalagi yang mesan ini banyak kan Mas, ya. Ada yang 10 gitu Iya. ya. Nah, Apalagi kalau misalnya untuk kayak seragam gitu kan, biasanya lebih dari 10. Nah, itu. nah kan sebelum pandemi ini menerima juga nggak Bu pesanan dari sekolah-sekolah gitu? Dulu Kan ada ada. gitu ya. Ada. Ada. Ada juga ya berarti ya. Ini memang banyakan berarti. Iya, biasanya kalau pesan tuh banyak, Pak. Kalau banyakan itu gimana tuh Bu dari anggota-anggota sendiri bisa memproduksi berapa dalam sehari? Kan itu banyak banget. Kalau kita fokus ke jahit dulu ya, kita jelujur dulu, selesai jelujur semua selesai kan, Baru pewarnaan. ada baru pewarnaan gitu. ya, Karena yang lama bertahap tuh, ya. karena yang lama tuh proses penjahitan, Pak. Kalau proses pewarnaan tuh kita sehari. Nyambi tadi. Kalau pewarnaan sehari bisa aja kita dapat 10. Iya, dapat itu 10 lebih. bisa. Kalau pewarnaan itu Tergantung- sebentar, Pak. Tergantung cuaca juga Tergantung sih. cuaca. Nah kalau cuacanya kayak hari ini nih Bu, hujan. Nah itu mempengaruhi juga nggak terhadap hasil? Kalau hasil sih enggak ya, Iya. soalnya kan kita habis diberi pewarna itu kami jemur. Kalau sesirangan biasa ini kan nggak boleh kena matahari tuh. Oh iya Nah, ya, harus ada yang nggak iya, boleh nggih, boleh iya. kena matahari dan juga harus ada yang kena matahari Iya. sebenarnya. Kalau yang pakai matahari kan saringkel. Saringkel. Oh, saringkel. Kalau hari hujan, Pak, kita nggak berani mau Kalau warna. ini 2 jam selesai pewarnaan kalau ini. Iya iya iya. Harus pakai matahari. Jadi Matahari. harus benar-benar cerah, karena kalau mataharinya mendung gitu, redup warnanya bisa warnanya harganya. Pak, beda, Pak. Beda. Apa ya? Beda yang warnanya panas sama yang agak mendung-mendung tuh warnanya kayak nggak keluar gitu. Nggak keluar. Itu apa ya? Kalau nggak keluar itu semacam apa Bu? Gimana memperbaikinya atau dibuang-buang aja? Atau Enggak gimana? juga sih Enggak ya. Bisa aja nanti pas panas diulang Diulang kembali lagi. Bisa ya. diulang. Oh. Tapi kan itu tadi rugi kita di waktu, Pak. Oh, rugi di Sama waktu. di pewarna kita kan jadi kayak 2 kali lipat. 2 kali lipat Mungkin ya. seharusnya. Soalnya ini mahal warnanya. Iya. Jadi kalau untuk saringkel kita kalau lihat cuaca dulu, kalau harinya Panas. mendukung. Oke aja nih. Iya, Ah. iya. Kalau mendung-mendung ya udah kita Harus agin cancel dulu ya, gitu. nggak usah Harus gitu. ini, Daripada kenakan aja gini. enggak, betul gitu. Oke, nah itulah rekeningnya tadi semacam keluhan-keluhan ya dari para ibu-ibu di sini ya, yang mungkin ini bisa didengar oleh para kepala dinas lah yang ada di sini ya, dan juga kadis-kadis yang sudah mendukung tadi dari Disnakerin juga. Memang dari segi pewarnaan dan juga yang hal-hal yang rumit tadi sudah diceritakan oleh ibu-ibu dari ownernya Kunyit Sasirangan. Ibu, kemarin kan saya dengar ya sosialita terbaik juga diikuti oleh Desa Kunyit ya. Nah, yang mana Desa Kunyit ini menjadi desa pertama yang menggunakan aplikasi atau sosialita untuk membeli barang dan jasa, yang mana ini ada ketersediaan para pelaku UKM dan penyedia jasa juga di sana. Nah, apakah dari Kunyit Sasirangan ikut juga nih andil dalam sosialita itu tersebut? Oke, kebetulan desa kita daftar juga di sosialita, tapi kita pakai nama UP2KPKK. OP2KP PKK. Oke. PKK Desa Kunyit. Jadi kita pengen semua produk dari desa masuk juga di situ. Jadi Masuk nggak di cuma situ. Kunyit Sasirangan Oke. aja. Jadi misalnya ada produk ada kan ibu-ibunya yang bikin kayak rengginang, ada yang bikin jamu. Jamu. Kita sekalian pasarkan di situ. Oke. Oke. Jadi sekalian ajang promosi desa. Jadi desa kita selain punya Sasirangan juga punya produk lain. Produk yang lain. Betul. Nah, jadi di Desa Kunyit ini apa aja sih Bu
produk-produk boleh diangkat juga di Jadi, pagi hari ini? nah jadi kan ini kebetulan dari Disnakerin juga mengadakan Gayatri ya. Gayatri, apa itu Gayatri? Kayak pendataan industri. Oke. Jadi setiap tahun itu Disnakerin ini mengadakan kayak pendataan industri. Jadi pendataan di desa-desa gitu betul, ya? per desa. Jadi selain per kecamatan dia turun lagi per desa. Desa. Jadi kayak semacam ada industri baru di data. Nah, jadi mungkin nanti akan dilihat oh ini yang kira-kira potensial mungkin akan dilatih ya betul. Lagi, Kayak dikasih fasilitas juga, misalnya kayak tadi pendaftaran hak merek, hak merek, KKI tadi ya. Betul, kayak misalnya ada industri baru nih, disupport lagi. betul, disupport lagi. Industri lama juga dipantau masih berjalan apa masih enggak berjalan atau gitu. enggak, gimana kendalanya Nggih, yang betul. lain seperti itu ya. Jadi kita ada kalau di produk desa kita sendiri nih ada sains sasirangan, ada yang bikin rengginang, juga ada yang bikin keripik talas, kemudian keripik talas jahe aja. bubuk. Jahe bubuk. Terus ada biasanya yang banyak itu makanan Pak, makanan. Nggih. Ya. Kayak kue-kue basah, kemudian kayak donat gitu. Jadi terdaftar di semua di Sosialita ya. Jadi itu kita masukkan ke dalam UP2K PKK-nya Desa Kunyit. PKK ya di sana. UP2K PKK Desa Nah, di situ ya rekan dengar kalau mau order di situ ada tuh semacam sasirangan, ada juga snack-snacknya. Iya, ya. ada snack-snack makanan-makanan yang siap saji lah gitu kan. Betul. Nah, di situ ya. Apalagi Desa Kunyit ini memang desa pertama yang menjadi yang menggunakan aplikasi Sosialita ya Bu ya di Tanah Laut sendiri. Nah, jadi bagi Anda semua nih ya ya berharapkan untuk memantau juga Sosialita kita ya di Kabupaten Tanah Laut karena IKM dan UMKM di Kabupaten Tanah Laut sudah ada di sana semua gitu ya. Jadi nggak repot-repot lah buat kita kan untuk mencari kontak-kontak kalau nggak tahu gitu ya Bu ya. Nah, tinggal buka Sosialita. iya, mau order apa? Mau gitu. order apa? Ada. Termasuk juga sasirangan mungkin mau cari sasirangan ya, nggak usah cari-cari di sosial media, Sosialita ada gitu. Harapannya nih Bu, sekarang ini Bu, apalagi sudah termasuk di Sosialita yang masuk ke PKK tadi apa? Ya. UP2K. UP2K PKK tadi ya. Nah, boleh diperjelas lagi Bu harapannya kalau sudah masuk di situ? Harapannya ya kita pengen produk kita lebih dikenal, kemudian masyarakat selain kenal juga order juga di lewat situ, Sosialita. Lewat Sosialita karena sudah mudah ya Bu. Sekarang ini zamannya online gitu tapi, kan. Tapi untuk Sosialita ini masih terbatas untuk anu aja ya, perkantoran gitu ya maksudnya. Mungkin bukan untuk masyarakat umum ya, belum marketplace. Marketplace gitu. Bukan. Ini untuk menawarkan produk dan jasa kepada seluruh instansi. Iya, untuk instansi gitu maksudnya. Yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya, rekan dengar. Gak bisa mana-mana gitu. Betul. Ya kita harapannya selain di Sosialita ya di marketplace juga gitu. Marketplace. Marketplace yang ada di sosial media atau gimana nih Bu? Ya kan kita ada di sosial media ada marketplace-nya iya, juga betul. gitu kan. Jadi selain di Sosialita kita pengen juga kayak merambah ke marketplace yang di sosial media gitu. Yang kayak misalnya kayak Shopee gitu. Kayak Shopee. Iya. Shopee dan juga yang lain. Yang lain-lainnya. Yang penting produk dari Kunyit Sasirangan ini memang harus maju gitu ya Bu ya. Harus terkenal juga nih di luaran sana supaya untuk menunjang itu tadi keberlangsungan ekonomi yang ada di sana. Oke. Nih Bu, ada semacam promosi nih Bu di setelah akhir-akhir acara kita di pagi hari ini. Silakan promosi terkait apa aja sih yang dibawa hari ini, apa aja sih bahan-bahan yang dibuat gitu. Silakan Bu. Baik. Jadi kalau warga Tanah Laut misalnya pengen cari sasirangan, cari saringkel, kaos ada, tunik ada. Misalnya pengen taplak meja ada bisa juga. Pesan di kami di Kunyit Sasirangan. Ada Facebook dan IG-nya di Kunyit Sasirangan sama atau ya, Kunyit Sasirangan sama ya? Kunyit Sasirangan juga. Atau langsung ke nomor WA-nya di 0815 2162 3470. Nah, itu ya rekan dengar kalau mau order dari Kunyit Sasirangan silakan dikepoin di media sosialnya tadi. Namanya juga semuanya sama Kunyit Sasirangan ya, dan juga di line WA di 0815 2162 3470 ya. Nah, di situ kalian bisa bernego nantinya sama Ibu Marsita atau Ibu Mala di situ ya.